Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk menjalani bulan suci Ramadan. Bulan penuh berkah ini adalah waktu yang paling istimewa bagi umat Islam, di mana setiap amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah di jalan kebenaran. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di tengah kegembiraan menyambut Ramadan, ada sebagian orang yang justru menyebarkan ketakutan. Mereka mengklaim bahwa Ramadan tahun ini adalah awal dari berbagai kekacauan. Bahkan, ada yang mengaitkannya dengan sebuah hadits yang menyebutkan suara dahsyat di pertengahan Ramadan. Benarkah hal ini? Ataukah ini hanya sebuah kesimpulan yang tidak memiliki dasar kuat dalam Islam? Dalam video kali ini, kita akan mengupas tuntas kebenaran dari klaim tersebut yang dirangkum dalam segmen Islam. Apakah betul hadis yang digunakan merupakan dalil yang sahih? Ataukah ini hanya sebuah hadits lemah yang tidak bisa dijadikan pegangan? Simak video ini sampai akhir agar kita tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi Islami yang bermanfaat. Bagi yang telah mendukung channel ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan Ramadan adalah bulan yang teramat istimewa bagi umat Islam. Sudah sepantasnya bulan suci ini disambut dengan penuh kegembiraan dan kebahagiaan, karena di dalamnya segala amal ibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, masih ada sebagian orang yang justru menebarkan kecemasan kepada masyarakat di bulan suci ini. Salah satunya dengan meramal bahwa tanggal 15 Ramadan menjadi pertanda awal dari berbagai kekacauan di bulan-bulan berikutnya. Menurut mereka, kejadian ini merupakan isyarat akan banyaknya musibah yang terjadi sepanjang tahun. Mereka tidak mengeluarkan ramalan ini tanpa dalil. Kelompok ini mendasarkan keyakinannya pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud sebagai berikut. Ketika terdapat suara yang dahsyat dentuman tepat di bulan Ramadan, maka pertanda akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Kelompok masyarakat, kabilah, memisahkan diri di bulan Zulqa'dah. Banyak pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan Muharram. Dan apa yang terjadi di bulan Muharram? Nabi mengucapkannya 3 kali. Sayang sekali, saat itu banyak di antara manusia yang berperang satu sama lain dan keadaan sangat kacau. Maka kami bertanya, apa suara dahsyat itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, suara itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan pada waktu duha di hari Jumat. Suara itu muncul tatkala bulan Ramadan bertepatan dengan malam Jumat. Suara teriakan ini akan membangunkan orang-orang tidur, menjatuhkan orang-orang yang tegap berdiri, dan menjadikan para wanita terhempas keluar dari kamar-kamarnya. Pada malam Jumat selama 1 tahun, banyak terjadi gempa dan cuaca yang sangat dingin. Apabila bulan Ramadan bertepatan dengan malam Jumat, maka ketika kalian telah melaksanakan sholat subuh pada hari Jumat di pertengahan bulan Ramadan, masuklah ke dalam rumah-rumah kalian, kuncilah pintu-pintu rumah, selimutilah diri kalian, dan tutupilah telinga-telinga kalian. Apabila kalian mendengar suara dahsyat, maka menyungkurlah dengan bersujud kepada Allah dan ucapkanlah, Subhanal Quddus, Rabbunal Quddus. Barang siapa yang mengamalkan hal itu, maka akan selamat, dan barang siapa meninggalkannya, maka akan celaka. Hadis riwayat Asy-Syashi. Dapatkah kita mempercayai prediksi bahwa berbagai kekacauan seperti yang disebutkan dalam hadis di atas akan terjadi pada Ramadan tahun ini? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, penting bagi kita untuk memahami bagaimana kedudukan hadits tersebut. Apakah benar hadits itu dapat dijadikan sebagai dalil yang sahih? Perlu dipahami bahwa hadits mengenai suara dahsyat pada hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadan.
sama sekali tidak disebutkan dalam kitab-kitab hadits yang diakui kredibilitasnya oleh para ulama, seperti Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan At-Tirmidzi. Hadits ini hanya disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, At-Tabrani, dan Ahmad Asy-Syaibani, sehingga kualitas sanadnya perlu dipertanyakan. Salah satu kritikus hadits, Imam Al-Uqaili, dalam kitabnya Adz-Dzu'afa Al-Kabir, memberikan kritik terhadap hadits ini. Hadits ini tidak memiliki dasar dari hadits yang terpercaya, dan juga tidak dari jalur metode yang ditetapkan oleh para ulama hadits. Abu Ja'far Muhammad bin Amr Al-Uqaili, Adz-Dzu'afa Al-Kabir, Juz 1, halaman 51. Berdasarkan referensi tersebut, hadits ini dikategorikan sebagai hadits yang dhaif, lemah. Jika kita menelaah lebih jauh, banyak perawi dalam sanad hadits ini yang diragukan kredibilitasnya oleh para ulama. Salah satunya adalah Abdul Wahhab bin Husain. Dalam salah satu hadits yang diriwayatkannya, Imam Hakim berkomentar bahwa ia adalah perawi yang tidak diketahui profilnya, majhul. Imam Az-Zahabi kemudian menanggapi pernyataan ini dengan mengatakan, di dalam hadits ini terdapat Abdul Wahhab bin Husain, dia adalah orang yang tidak diketahui. Aku, Az-Zahabi, berkata, hadits ini maudhu, palsu. Az-Zahabi, Mukhtasar Istidrak Az-Zahabi, ala Mustadrak Al-Hakim, Juz 4, halaman 522. Dari segi matan, isi hadits ini juga tidak dapat dijadikan dasar, sebab mengandung prediksi peristiwa masa depan yang dijelaskan secara spesifik. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahkan mengkategorikannya sebagai hadits yang batal secara matan. Dalam Al-Manar Al-Munif, beliau menjelaskan, sebagian dari tanda hadits yang tidak dapat dijadikan pijakan adalah hadits-hadits tentang sejarah masa yang akan datang. Keterangan tentang ini telah aku jelaskan sebelumnya, yaitu setiap hadits yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa pada tahun sekian dan sekian terjadi ini dan ini. Seperti hadits yang menjelaskan bahwa pada bulan Ramadan terdapat suara dahsyat yang dapat membangunkan orang-orang tidur, menjatuhkan orang-orang yang tegap berdiri, dan menjadikan para wanita terhempas keluar dari kamar-kamarnya. Pada bulan Syawal terdapat huru-hara. Di bulan Zulqa'dah, kelompok masyarakat memisahkan diri satu sama lain. Dan di bulan Zulhijjah terjadi pertumpahan darah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Manar Al-Munif, halaman 110. Dengan demikian, hadits tentang adanya suara dahsyat pada hari Jumat tanggal 15 Ramadan tidak dapat dijadikan dasar hukum, sebab memiliki sanad dengan perawi yang bermasalah serta isi matan yang dianggap oleh sebagian ulama bukan berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ramalan bahwa Ramadan tahun ini merupakan pembuka atas kekacauan adalah klaim yang tidak benar, karena didasarkan pada hadits yang tidak dapat dijadikan dalil, sehingga tidak memiliki kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak seharusnya kita berprasangka buruk terhadap hari Jumat tanggal 15 Ramadan, sebab hari Jumat justru merupakan hari terbaik di antara hari-hari lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hari terbaik di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ke surga, dan dikeluarkan dari surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik dan berpegang teguh pada ajaran yang sahih. Ramadan adalah bulan penuh berkah yang seharusnya disambut dengan kebahagiaan dan semangat ibadah, bukan dengan ketakutan akibat ramalan yang tidak berdasar. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan suci ini dengan memperbanyak amal saleh, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta menyebarkan kebaikan dan ketenangan di tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.